Daniel Dubov adalah pecatur yang sudah agresif sejak usia muda. Hari ini kita akan melihat gamenya melawan Irakli Beradze, pecatur asal Georgia. Game ini terjadi ketika usia keduanya masih 10 tahun. Dubov memulai dengan E4. Irakli Beradze membalas dengan C6, pertahanan Karogan. Ada beberapa respon yang umum dimainkan. Di posisi ini, Dubov memilih untuk menyimbangkan kuda C3. Setelah itu, Irakli Beradze memainkan G6. Langkah yang tidak biasa karena umumnya hitam akan selalu mendorong D5 di langkah kedua. Merespon hal ini, Dubov kemudian mendorong D4, mengontrol petak senter. Setelah itu, hitam mendorong D5. Ini disebut dengan Grungenidze system. Daniel Dubov membalas dengan dorongan pion E5, mengontrol petak D6 dan F6. Setelah itu H5, serangan melalui sayap raja dengan pion. Dubov membalas dengan H3, langkah profilaksis mencegah gajah untuk menyerang. Oleh karena itu, gajah hanya sampai ke petak F5, lalu kuda F3 keluar. Selanjutnya E6, hitam mempersiapkan gajah petak gelap. Merespon hal ini, Dubov mengeluarkan gajah ke petak E2. Dubov menghindari gajah ke petak D3 karena itu akan membiarkan terjadi pertukaran gajah petak terang. Irakli Beradze membalas dengan gajah E7. Setelah itu, Dubov rokade di sayap raja. Daniel Dubov tidak khawatir dengan badai pion dari sayap raja oleh hitam. Kuda D7 keluar, lalu gajah E3. Setelah menteri ke petak C7, menteri D2. Dengan demikian, kedua benteng putih telah terhubung, sedangkan hitam masih kesulitan untuk rokade dan kudanya terhalang untuk berkembang. Oleh karena itu, hitam berupaya mendorong F6 agar memberi ruang untuk pengimbangan kuda. Dibalas dengan gajah F4. Kalau sekarang pion makan pion, maka pion makan pion. Tidak ada masalah berarti yang akan dihadapi oleh putih. Oleh karena itu, Irakli Beradze membalas dengan menteri A5. Ini kemudian direspon dengan pion makan pion, menyerang gajah. Irakli Beradze sangat senang. Hal ini membuat kudanya bisa keluar untuk berkembang. Setelah itu, kuda masuk ke petak G5, memberikan tekanan pada pion E dan dibalas dengan gajah B4, serangan pada kuda. Akan tetapi, menteri E3 dimainkan, menambah tekanan pada pion E. Irakli Beradze kemudian mengambil kuda dan ini dibalas dengan pion makan gajah. Daniel Dubov tetap mempertahankan tekanannya pada pion E. Oleh karena itu, raja datang ke petak E7 untuk membantu menjaga pion. Namun ini membuat raja secara tidak langsung terkena shadowing dari menteri. Daniel Dubov kemudian mengaktifkan benteng F ke petak E1. Benteng F dipilih karena benteng A sedang berada dalam posisi bertahan untuk menjaga pion. Di posisi ini, Irakli Beradze juga mengaktifkan bentengnya. Setelah itu, menteri G3, sebuah ancaman yang cukup berbahaya. Jika hitam membuat langkah yang tidak tepat, misalnya mengaktifkan benteng ke petak C8, maka gajah D6 skak, dan setelah raja sembunyi, kuda F7 skakmat. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, merespon hal ini, kuda E4 dimainkan, menyerang menteri dan juga mengadu kuda. Daniel Dubov merespon dengan sangat baik. Kuda makan kuda, dibalas dengan gajah makan kuda. Setelah itu, Dubov mulai mengeluarkan kekuatan sihirnya. Gajah makan pion. Pengorbanan pertama dimulai oleh Dubov. Jika sekarang pion makan gajah, ini akan dibalas dengan gajah C7 menyerang menteri. Dan apabila menteri menghindar, skakmat terjadi dengan menteri G7. Tentu saja,
Pengorbanan gajah ini tidak boleh diterima. Hitam memainkan langkah terbaik dengan kuda F6. Dibalas dengan gajah G5, sebuah pining pada kuda. Lagi-lagi ini memberikan gajah gratis untuk hitam. Apabila gajah ini diterima, maka menteri E5 tambahan tekanan pada kuda. Jika benteng F8 bermaksud untuk menjaga kuda, akan dibalas dengan benteng makan gajah. Tentu saja jika pion makan benteng, maka menteri akan jatuh. Putih menang dengan mudah. Oleh karena itu, hitam tidak boleh untuk mengambil gajah ini. Dia memainkan benteng ke petak F8, dibalas dengan menteri E5. Sekarang Dubov siap untuk mengkombinasi gajah dan mendapatkan menteri. Oleh karena itu, menteri menyingkir ke petak D8. Akan tetapi, gajah kembali dikorbankan, kali ini menantang pertukaran gajah. Tentu saja, jika gajah makan gajah, maka menteri makan pion. Ini adalah skakmat. Oleh karena itu, gajah ini tidak boleh untuk diambil. Lagi-lagi, hitam dipaksa untuk berpikir keras. Oleh karena itu, dia memainkan menteri ke petak D6. Dengan langkah ini, hitam mencoba untuk menetralisir keadaan. Akan tetapi, Dubov tentu saja tidak menukar menteri. Dia lebih memilih untuk menukar gajah. Tentu saja, jika sekarang menteri makan menteri, maka setelah pion makan menteri, kuda akan terjebak. Kuda ini akan hilang secara gratis. Misalnya pion makan gajah, maka pion makan kuda. Putih unggul 1 perwira. Oleh karena itu, pion harus makan gajah. Setelah itu, benteng makan pion. Seperti yang telah kita analisa sebelumnya, menteri tidak boleh ditukar oleh hitam. Oleh karena itu, Irakli Beradze mencoba untuk memainkan benteng ke petak F7. Namun setelah benteng ke petak A1, hitam kemudian menyerah. Bagaimanapun juga, pion ini menjadi sasaran untuk serangan. Jika hitam mencoba benteng A ke petak E8, ini akan dibalas dengan C4, serangan perlahan-lahan. Setelah B6, F3, A5, maka menteri makan pion. Dan setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri. Raja D7, kemudian D5. Putih unggul pion dan unggul keunggulan ruang. Sebuah game yang sangat menarik untuk melihat bagaimana agresifnya Daniel Dubov ketika masih berusia 10 tahun. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.